Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa shollu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Pada pertemuan ini merupakan pertemuan keempat. Materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan sistem kesehatan nasional dan kaitannya dengan bagaimana sistem legislasi dari tenaga kesehatan. Ya. Baik, mari kita mulai. Nah, outline yang ada di dalam RPS adalah terkait dengan hal-hal ini. Ada satu bagian yang Ibu skip untuk pertemuan kali ini, nanti akan kita bahas mungkin pada pertemuan terkait dengan hukum kesehatan, yaitu manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Nanti kita kaitkan dengan yang bidang hukum ya. Dan di sini kita akan membahas terkait dengan pengertian dari sistem kesehatan nasional, fungsi dan tujuannya, kemudian nanti di bagiannya itu ada sistem legislasi tenaga kesehatan, uji kompetensi, kemudian STR, dan surat izin praktek tenaga kesehatan. Oke, nah kita pahami dulu terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem kesehatan nasional ya. Kalau WHO menerjemahkan health system ya, jadi sistem kesehatan itu sebagai semua kegiatan yang memang ditujukan untuk meningkatkan atau memelihara kesehatan gitu. Itu jadi pengertian secara umumnya itu. Jadi sistem kesehatan itu adalah segala sesuatu yang ada kaitannya untuk meningkatkan, kalau di sini kan dia promote, restore, or maintain. Jadi untuk memelihara, meningkatkan atau memulihkan dari yang namanya kesehatan. Dan dalam hal ini memang ada yang namanya formal health service, yaitu pelayanan kesehatan yang formal yang memang dia di manage gitu ya, di manage oleh suatu sistem yang namanya pemerintahan. Dan ini termasuk dalam hal ini juga perhatian terhadap tenaga medisnya gitu. Jadi memang sistem kesehatan itu tidak hanya bicara bagaimana sistem pelayanannya, tapi juga berbicara pada profesional profesi yang berada di dalamnya gitu ya. Bahkan dalam pengertian WHO ini, individu-individu yang terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan tradisional gitu ya. Jadi kalau di sini dia menyebutnya adalah traditional healer gitu ya. Jadi orang yang berkecimpung dalam pelayanan kesehatan yang tradisional, bisa jadi mungkin herbal, atau kalau dalam terjemahan lain misalnya dalam persalinan, ada dukun beranak. Nah, itu bagian dari health system gitu ya. Jadi memang harus tetap diperhatikan dalam upaya untuk peningkatan kesehatan dan keselamatan di lingkungan. Artinya nanti bisa jadi mereka dirangkul, tapi kemudian diberikan pelatihan, pendidikan untuk bisa mencapai yang namanya kesehatan yang maksimal. Dan dalam hal ini juga yang namanya pendidikan kesehatan itu juga dibahas dalam yang namanya health system. Jadi dalam health system itu nanti ada juga berbicara terkait bagaimana pendidikan yang diberikan kepada si tenaga kesehatan itu, gitu ya. Baik nanti pendidikan itu sistemnya mulai dari perekrutan, kemudian bagaimana dia diterjemahkan sebagai orang profesi dalam tenaga kesehatan dan seterusnya. Itu bagian dari yang namanya sistem kesehatan. Itu menurut WHO. Nah, kalau di Indonesia kita bisa membaca dari peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional, yang mana dalam hal ini disampaikan bahwa SKN itu adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung
guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Artinya memang semua komponen nanti akan terlibat dalam yang namanya SKN. Jadi nanti kalau nasional itu disebut SKN, nanti di daerah namanya SKD, Sistem Kesehatan Daerah. Gitu. Jadi dan semuanya terlibat. Nanti kalau dilihat dalam satu SKD daerah, di situ tuh tidak hanya Dinkes yang berperan, ada Bapeda gitu ya, ada Dinas Pertanian gitu. Jadi dan memang pionirnya adalah seorang bupati gitu ya yang akan mengatur gitu ya, mengawasi dari yang namanya sistem kesehatan di daerah itu. Oke. Nah, pengelolaan itu sendiri, jadi kan tadi SKN itu adalah sebuah pengelolaan kesehatan. Jadi pengelolaan kesehatan itu sendiri merupakan proses atau cara mencapai tujuan pembangunan kesehatan, yaitu melalui upaya-upaya. Jadi nanti dalam SKN itu ada upaya-upaya yang dilakukan sehingga tercapailah tadi derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan dalam hal ini upaya yang dilakukan itu berupa ada upaya kesehatannya. Jadi upayanya nanti ada dalam kalau secara umum ada promotif, ada kuratif gitu ya. Kemudian penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, kemudian ada manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, dan terakhir itu ada pemberdayaan masyarakat. Jadi pengelolaan kesehatan itu adalah meliputi berbagai upaya ini. Nah, ini kita lihat nanti yang namanya komponen dalam pengelolaan kesehatan itu. Jadi dalam SKN akan ada 6 subsistem ini. Dan kalau dilihat nanti dalam satu susunan SKD, maka ini akan ada bagian-bagiannya dalam suatu sistem. Siapa yang mengurus upaya kesehatan, penelitian siapa, pembiayaan siapa gitu ya, SDM siapa gitu ya, kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan gitu, kemudian manajemen informasi dan regulasi, kemudian pemberdayaan masyarakat siapa gitu. Jadi akan ada unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan ke-6 subsistem ini gitu ya. Dan kalau yang mungkin bisa kita lihat secara kasat mata seperti contoh misalnya penelitian dan pengembangan kesehatan itu biasanya akan di manage gitu oleh dinas kesehatan mungkin, atau kalau di daerah itu ada komite penelitian atau komite etik, nah mereka mungkin akan mengelola penelitian di daerah tersebut. Atau ada kalau pembiayaan kesehatan BPJS gitu ya. Kemudian kalau SDM kesehatan bisa Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Sediaan farmasi ada subbidangnya gitu ya yang mengelola ini. Pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan bisa jadi dinas kesehatan yang kemudian diturunkan dalam teknisnya itu puskesmas misalnya. Jadi dari semua komponen pengelolaan kesehatan ini nanti akan ada 6 upaya-upaya ini yang dilaksanakan. Nah, dalam hal ini kita akan membahasnya yang terkait dengan sumber daya manusia kesehatan. Jadi, bagaimana agar bisa tercapai sumber daya manusia yang bisa memenuhi tujuan untuk mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, gitu ya. Nah, ini fungsi SKN, jadi fungsinya itu menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Dan ini disusun, jadi kamu kalau misalnya lihat sistem kesehatan nasional, baca di PP-nya itu silakan nanti dibaca, ada unsur mulai perencanaannya sampai kemudian evaluasinya. Dan tujuannya adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah, Pemda, atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, kemudian lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna
dan berdaya guna sehingga tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi memang SKN ini tadi sudah disampaikan bahwa dia adalah kerjasama semua sektor, nggak hanya bidang kesehatan kalau bicara nanti SKN itu. Jadi ada pemerintah, dalam hal ini misalnya pemerintah ini Kementerian Kesehatan yang sifatnya membuat standar-standar, kemudian pedoman, lalu kemudian nanti diturunkan secara vertikal mungkin ke tingkat pemerintah daerah di provinsi. Ada provinsi misalnya bidangnya pengawasan gitu ya. Kemudian pemerintah daerah baik itu kabupaten atau kota sifatnya adalah pelaksana gitu ya. Jadi dia bidang melaksanakan apa yang sudah dibuat standar oleh Kementerian Kesehatan gitu. Jadi memang semuanya bersinergi bersama gitu ya dalam mencapai tujuannya itu ya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan biasanya kalau dinilai dalam suatu penilaian gitu ya, Ibu pernah baca yang namanya IPKM, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat gitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang mungkin bisa jadi acuan kita melihat bagaimana pembangunan kesehatan masyarakat di suatu daerah. Jadi kamu bisa cek nanti peringkat IPKM kabupaten kota di Indonesia gitu. Yang terakhir Ibu lihat itu tahun 2018 kayaknya ada. 2013. Yang pernah Ibu baca itu 2007 dan 2010, 2013 gitu ya. Jadi dia mengurut sesuai dengan Riskesdas. Jadi hasil Riskesdas itu kemudian dikompositkan standar-standarnya, keluarnya yang namanya IPKM. Nah, IPKM itulah yang kemudian menggambarkan bagaimana pembangunan kesehatan masyarakat di suatu daerah. Jadi bisa dilihat dari situ berapa IPKM dari suatu daerah. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya subsistem sumber daya manusia kesehatan. Dan dalam hal ini merupakan pengelolaan bagaimana agar SDM kesehatan itu baik gitu ya, untuk mencapai tadi tujuan itu. Dan ini meliputi mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu dari SDM. Jadi nanti akan meliputi ada upaya perencanaan pemenuhan dari tenaga-tenaga kesehatan dan juga pengadaannya, pendayagunaannya gitu ya. Kemudian bagaimana pembinaan dan pengawasan. Jadi semua unsurnya itu dibahas dalam yang namanya subsistem SDM kesehatan. Nah, tujuannya buat apa? Memang kalau bicara SDM kesehatan, tujuan utamanya adalah memang agar SDM itu sesuai dengan kebutuhan, dia kompeten dan memiliki kewenangan, dan dia terdistribusi secara adil, secara merata di berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi makanya muncul berbagai program-program pemerintah untuk memenuhi tenaga-tenaga kesehatan di daerah, itu bagian dari untuk mencapai terdistribusinya SDM kesehatan. Sebagai contoh misalnya Nusantara Sehat gitu ya, atau program lainnya yang kemudian diupayakan sebagai cara untuk terdistribusinya tenaga kesehatan itu di daerah-daerah. Nah, itu tujuan dari yang namanya subsistem SDM kesehatan. Nah, unsur yang dibahas dalam subsistem SDM kesehatan ini sumber daya manusianya sendiri, itu artinya siapa saja sih yang dikatakan sebagai tenaga kesehatan itu dibahas dengan rinci gitu ya. Jadi didefinisikan. Kemudian sumber daya untuk pengembangan dan pemberdayaannya. Jadi meliputi mungkin nanti akan masuk alat kesehatannya yang mendukung si SDM ini. Kemudian pemberdayaan atau pengembangannya itu bisa jadi pendidikan atau pelatihan gitu, dan yang berikutnya adalah penyelenggaraan pengembangannya itu. Jadi kalau di bagian ini adalah
proses pelaksanaannya gitu ya. Jadi ada upaya perencanaan, pengadaan, kemudian pembinaan, pengawasan dari mutu SDM itu. Jadi ada evaluasi secara berkala terhadap SDM kesehatan, dan itu nanti ada evaluasi berkala itu bisa dilihat di bagian-bagian berikutnya gitu ya. Oke, nah prinsip yang dianut dalam SD subsistem ini adalah bahwa adil dan merata serta demokratis. Artinya memang tujuannya adalah untuk meratakan tenaga kesehatan seluruh Indonesia, tapi juga memperhatikan demokratis. Artinya individu ini memang mempunyai keinginan untuk pergi bertugas ke daerah gitu ya, bukan hanya dari sistem paksaan atau mungkin kewajiban dan seterusnya, tapi memang ada demokratis, artinya memang ada keinginan untuk mengabdi di daerah gitu ya. Kemudian kompeten dan berintegritas. Nah, ini biasanya terlihat dari ada surat pernyataan gitu ya. Kompeten juga dilihat dari mungkin dia tersertifikasi, kemudian dia teruji gitu ya. Nah, biasanya ada atau ada profesi tertentu, misalnya dia sudah melakukan pengabdian selama 1 tahun, nah itu biasa jadi dia dikatakan kompeten. Kemudian objektif dan transparan, artinya penugasan individu atau SDM kesehatan ke daerah-daerah itu transparan gitu ya. Jadi memang tercatat dengan baik gitu ya. Kemudian hierarki dalam SDM kesehatan, artinya memang ada upaya-upaya untuk pemberian penghargaan dalam bentuk berjenjang kepada tenaga kesehatan itu. Jadi itu juga menjadi perhatian dalam SDM kesehatan. Oke, nah dalam hal ini kita akan memahami bahwa untuk dinyatakan sebagai tenaga kesehatan, maka perlu ada yang namanya uji kompetensi gitu ya. Kalau dalam peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Pendidikan nomor 36 tahun 2013 terkait dengan uji kompetensi, maka setiap dari lulusan pendidikan bidang kesehatan itu harus ada uji kompetensi. Nah, inilah asal makanya muncul yang namanya uji kompetensi di berbagai tenaga kesehatan gitu ya. Dan uji kompetensi ini adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari tenaga kesehatan itu sesuai dengan standar profesinya. Jadi memang hukum itu akan muncul kalau si individu itu dinyatakan lulus, kemudian untuk menjadi seorang tenaga kesehatan, maka dia harus ada uji kompetensinya gitu ya. Nah, uji kompetensi ini biasanya dilaksanakan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan undang-undang dan bekerja sama dengan MTKI gitu ya, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia kalau misalnya. Jadi merekalah yang kemudian nanti mengeluarkan hasil-hasil dari UKOM itu yang nanti ada sertifikat kompetensi luarannya. Tujuannya adalah memang menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kompetensi kerja. Jadi memang UKOM ini nanti ujiannya adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi 3 hal inilah yang akan diujikan dalam yang namanya uji kompetensi. Nah, setelah lulus nanti uji kompetensi, si individu akan mempunyai sertifikat kompetensi. Yang mana sertifikat kompetensi ini bagian dari pengakuan bahwa individu ini sesuai dengan keahliannya dalam cabang ilmu tersebut dan memiliki prestasi yang kemudian itu diterbitkan oleh perguruan tinggi yang tadi sudah mendapatkan izin menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, kalau misalnya Untirta nih belum ada izin uji kompetensi sarjana gizi misalnya, maka dia bisa mengacu kepada PT terdekat gitu yang sudah memiliki uji kompetensi.
Nanti ujian di sana, nanti sertifikat kompetensinya dari sana, tapi dia disetujui oleh MTKI, gitu ya. Oke, berikutnya adalah tenaga kesehatan. Jadi kita masuk ke yang namanya tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan adalah SDM yang dia memang bekerja di bidang kesehatan, yang pekerjaannya dikategorikan sebagai profesi. Nah, bedanya tadi jadi gini, jadi akan ada nanti memang individu yang dia sudah hukum, tapi dia kemudian tidak bertugas di pelayanan kesehatan. Nah, itu yang kemudian nanti akan berbeda proses ininya ya, registrasinya. Bisa jadi mungkin dia seorang dia sudah uji kompetensi sarjana gizi, kemudian dia bekerjanya misalnya ke perusahaan gitu ya. Atau misalnya dia di perusahaan misalnya pabrik gitu ya, atau misalnya dia di jasa catering gitu ya. Jadi dia berkecimpungnya di luar bidang pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi kalau yang kemudian dia berkecimpung di bidang pelayanan kesehatan, maka dia dikategorikan tenaga kesehatan berprofesi. Nah, nanti dia harus terdaftar berdasarkan surat tanda registrasi. Jadi ada registrasi yang harus dilakukan oleh si individu ini supaya dia dinyatakan sebagai tenaga kesehatan. Dan registrasinya ini dia berdasarkan pada sertifikat kompetensi yang sudah dia miliki itu. Jadi dia kan tadi UKOM. Setelah UKOM, kalau dia nggak masuk ke lini bidang kesehatan, ya dia nggak perlu STR gitu ya. Tapi kalau dia ingin bekerja di bidang formal, bidang kesehatan, seperti misalnya kerja di puskesmas, rumah sakit, dia harus punya STR. Dia punya registrasi sebagai tenaga kesehatan. Dan ini dia nanti menjadi payung hukum dia ketika dia bekerja di satu institusi pelayanan kesehatan. Dan STR ini bentuk formal dari pengakuan kompetensi, gitu ya. Jadi dia dianggap sudah berkompetensi dan berkualifikasi sebagai tenaga kesehatan non medis. Jadi STR itu, kalau dalam undang-undang itu dikatakan pada tenaga kesehatan yang non medis memang STR itu diutamakan. Jadi kalau untuk yang medis biasanya dia diberikan itu lebih kepada SIP gitu ya, surat izin praktek. Jadi biar nanti profesinya itu dia melaksanakan tugasnya itu aman, tertib dan bertanggung jawab. Biasanya kalau sekarang itu yang ada STR itu ahli gizi gitu ya, kemudian kesehatan masyarakat gitu, itu juga sudah mulai diminta STR-nya kalau misalnya mau bekerja di puskesmas, di dinas kesehatan gitu, itu harus ada STR-nya. Nah, STR ini bisa diperoleh dengan dua cara gitu ya. Jadi kalau yang cara B itu kalau dia baru lulus UKOM. Jadi misalnya kamu nih lulus uji kompetensi, setelah lulus uji kompetensi, maka kamu dengan lulus uji kompetensi bisa langsung mengajukan secara kolektif dari universitas ke MTKI untuk membuat sertifikat STR-nya. Tapi kalau misalnya sudah lama, ya membuat pengajuan gitu ya. Biasanya pengajuannya itu melalui MTKI di tingkat kabupaten atau provinsi biasanya ya. Jadi disitulah kemudian diajukan untuk membuat penerbitan STR. Dan masa berlakunya itu 5 tahun. Biasanya untuk perpanjangnya itu adalah dengan ada pengabdian dan memenuhi 25 SKP selama 5 tahun itu. Biasanya pengabdian itu contohnya bukti kalau kamu bekerja di suatu pelayanan kesehatan gitu ya, atau misalnya surat rekomendasi dari organisasi profesi gitu ya, atau ya dua itu biasanya. Nah, memenuhi 25 SKP selama 5 tahun. Jadi biasanya itu ikut seminar. Kalau kayak sekarang kan banyak tuh webinar yang dia memiliki SKP gitu. Nah, kalau STR gizi biasanya memang
Yang dikejar itu ya SKP Persagi gitu ya. Mungkin juga SKP Pergizi Pangan bisa jadi juga dimasukkan dalam bagian SKP ini. Jadi itu yang menjadi syarat dari terbitnya STR tenaga kesehatan. Nah, terakhir adalah surat izin praktek tenaga kesehatan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan juga disampaikan bahwa kalau ada tenaga kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki namanya surat izin praktek. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa dia punya kepastian hukum dari tenaga kesehatan itu untuk melakukan praktek. Dan masyarakat juga terlindung dari yang namanya praktek pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. Dan SIP ini diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota dan dia berdasarkan dari rekomendasi pejabat kesehatan. Artinya kayak pimpinan dari daerah tersebut gitu ya, yang pimpinan bidang kesehatan yang bekerja berwenang di daerah tersebut. Jadi misalnya kamu di Pandeglang gitu ya. Jadi yang memberikannya itu memang pemerintah kabupaten kota di Pandeglang gitu ya, dengan rekomendasi dari biasanya dinas kesehatan gitu. Nanti dinas kesehatan kemudian ada bidangnya yang mengurus terkait dengan surat izin praktek ini. Nah, syarat dari memperoleh SIP ini adalah surat tanda registrasi yang masih berlaku, ada rekomendasi dari organisasi profesi, dan ada rekomendasi dari tempat praktek. Jadi sarjana gizi itu kalau dia profesi gitu ya, jadi dia bisa memiliki yang namanya SIP. Nanti ada persyaratan-persyaratannya yang memang harus dipenuhi, sehingga dia bisa membuka yang namanya satu praktek. Makanya kan kalau kamu ketemu ada ahli gizi yang dia praktek di suatu klinik, nah berarti dia punya SIP. Jadi dia punya surat izin praktek. Atau misalnya di rumah dia buka sendiri konsultasi gizi. Nah, biasanya dia itu sudah punya SIP gitu kalau dia udah buka gitu. Nah, berlakunya SIP itu berlaku hanya di satu tempat, artinya memang dia punya home base gitu ya dari SIP itu. Jadi home base SIP-nya itu di mana gitu ya. Itu biasanya yang berlaku. Dan dia punya syarat harus STR-nya harus berlaku. Kemudian tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum di SIP. Dan ini ada beberapa kekhususan gitu ya, paling banyak 2 dan berlaku masing-masing hanya untuk satu tempat praktek. Jadi ada beberapa SIP dia bisa melaksanakan 2 tempat praktek. Artinya misalnya nih kayak contoh dokter, dia SIP-nya di rumah sakit A, tapi dia boleh membuka praktek sendiri gitu ya. Itu dia SIP-nya 2 tempat. Jadi ada 2 tempat praktek. Nah, nanti kita akan ketemu peraturan-peraturan seperti itu. Dan nanti kita lihat yang terkait dengan SIP dari ahli gizi gitu ya. Jadi dia biasanya memang mungkin ada peraturan bahwa dia sudah melakukan praktek di satu rumah sakit dalam 1 tahun. Nah, nanti setelah itu dia bisa buka praktek sendiri dan seterusnya. Jadi ada pemberlakuan khusus. Nah, peraturan terkait dengan tenaga gizi itu kamu bisa lihat dalam Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Nanti silahkan ini di googling dan dimasukkan dalam tugas rangkuman yang dikerjakan oleh kelompok. Dalam hal ini memang banyak poin yang dibahas dalam Permenkes ini. Yang menjadi titik poin ingin Ibu sampaikan adalah kita bisa lihat kualifikasi dari tenaga gizi. Kalau kamu masih bingung, apa sih bedanya D3 gizi, kemudian D4 gizi, sarjana gizi, kemudian dietitian, maka dalam Permenkes ini sudah jelas disampaikan bahwa kalau tenaga gizi D3 itu disebut dengan ahli media gizi, dan nanti tugasnya adalah dia sebagai technical registered dietitian gitu ya. Jadi dia technical registered.
registered gitu ya. Jadi kemudian nanti yang di D4 itu dia sarjana terapan gizi. Jadi makanya nanti kalau ketemu mungkin dia gelarnya bukan SGZ gitu ya, tapi ada juga sih SGZ atau dia STGZ gitu ya. Jadi sarjana terapan. Kemudian dan dia di dalam poin ini terkait dengan yang ketiga juga, yang C itu tenaga gizi lulusan sarjana sebagai sarjana gizi. Dan B dan C itu disebut sebagai tenaga gizi nutrisionis register. Jadi dia nutrisionis disebutnya ya. Sedangkan yang keempat yaitu yang D itu adalah tenaga gizi lulusan pendidikan profesi yang disebut dengan registered dietitian. Jadi dan di poin pasal 4 di poin 3 itu disampaikan bahwa poin B dan C yaitu sarjana diploma D4 gizi dan sarjana gizi itu kalau dia mengikuti pendidikan profesi, artinya yang RD itu ya, dan dia lulus uji kompetensi, maka dia bisa masuk sebagai tenaga gizi registered dietitian. Jadi bisa baru disebut sebagai yang D-nya itu, jadi registered dietitian. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan kalau adik-adik misalnya saat ini, oh berarti saya ketika lulus dari perkuliahan 4 tahun ini akan menjadi sarjana gizi, dan dia disebut dengan nutrisionis registered. Kalau nanti ingin berkecimpung di dalam bidang pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan gitu ya, maka sebaiknya adik-adik lanjut dengan pendidikan profesi dan nanti disebut dengan registered dietitian gitu ya. Walaupun mungkin tenaga kesehatan mungkin sebagai nutrisionis registered juga sudah cukup gitu ya. Tapi ketika ingin berkecimpung memang dalam bidang profesinya sebagai ahli gizi, ya lanjutkan pendidikannya ke tingkat profesi. Nah, mungkin itu yang perlu digarisbawahi dalam hal tenaga gizi terkait dengan STR gitu ya, kemudian uji kompetensi. Sebenarnya secara keseluruhan itu sama peraturannya gitu ya, bahwa ketika lulus kamu bisa daftar, bisa ikut UKOM, nanti kalau lulus bisa dapat STR gitu ya. Secara keseluruhan semua tenaga kesehatan itu hampir sama prosedurnya, hanya saja yang menjadi titik poinnya adalah karena profesi orang-orang yang bidang tenaga gizi ini sangat banyak, pendidikannya, jenjang pendidikan itu ada beberapa, ada D3, D4 gitu ya, S1 kemudian nanti profesi, maka itulah yang menjadi titik poin bahwa kemudian nanti kalau yang bisa dapat SIP itu yang mana gitu ya. Nah, itu bisa dibaca dalam perundang-undangan itu. Tentunya memang yang sudah dia mempunyai registered gitu ya, yang ada STR-nya, kemudian dia berprofesi gitu. Makanya mungkin nanti bisa mendapatkan yang namanya SIP. Oke. Demikian materi dari Ibu. Silahkan nanti tugas kelompoknya dikerjakan. Sharing dari Ibu itu hanya bagian kecil dari yang namanya health system gitu ya. Nanti silahkan dibaca di buku-buku yang menjadi sumber pustaka dari perkuliahan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.